Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, telah hadir di studio Kick and Hafiz. Bintang tamu kita, Ibu Aisyah, seorang sejarawan Indonesia. Bagaimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih saya sudah diundang ke studio Kick and Hafiz. Oke, boleh Ibu ceritakan kapan dimulai masa penjajahan Jepang di Indonesia? Jepang pertama kali datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 di Tarakan, Kalimantan Timur. Pada saat itu mereka membawa 20.000 pasukan tentara. Bagaimana tanggapan bangsa Indonesia dengan kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia? Bangsa Indonesia menyambut dengan antusias dan gembira karena pada saat itu Jepang datang ke Indonesia dengan menyatakan bahwa mereka adalah saudara dan bagian dari bangsa Indonesia karena sama-sama berasal dari Asia. Dan juga Jepang menggaungkan gerakan 3A, yaitu Jepang adalah pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia, dan Jepang pelindung Asia. Oleh karena itu rakyat Indonesia sangat bergembira dengan kedatangan Jepang ini karena dapat membantu rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan kolonial Belanda. Setelah bangsa Jepang diterima oleh bangsa Indonesia, selanjutnya apa yang terjadi? Tidak seperti yang dibayangkan, ternyata Jepang menjajah Indonesia, bahkan lebih kejam dari yang dilakukan oleh Belanda terhadap rakyat Indonesia. Rakyat tidak diberi makan, bahkan tidak diberi pakaian oleh Jepang. Apa salah satu contoh kekejaman bangsa Jepang terhadap rakyat Indonesia? Jepang memberlakukan kerja paksa yang dinamakan romusa, di mana rakyat dipaksa untuk bekerja namun tidak diberi makan bahkan pakaian. Dalam sejarah dikatakan bahwa nenek moyang kita hanya menggunakan pakaian dari kulit kayu, karena pada saat itu juga sedang terjadinya Perang Dunia Kedua, sehingga tenaga rakyat Indonesia sangat-sangat dibutuhkan oleh Jepang. Apa yang menjadi titik balik perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan? Saat itu sedang terjadinya Perang Dunia Kedua dan Jepang mengalami berbagai kekalahan, ditandai dengan jatuhnya bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Oleh karena itu, bangsa Jepang mencoba membujuk rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam Perang Dunia Kedua dengan memberikan iming-iming kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sehingga pada tanggal 11 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat diundang ke Dalat, Vietnam oleh Jenderal Terauchi yang tujuannya untuk diberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Setelah kepulangan ketiga tokoh tersebut, apa yang terjadi di tanah air? Saat ketiga tokoh tersebut pulang ke Indonesia, Indonesia dalam keadaan kondisi yang kacau karena telah didengar kabar bahwa Jepang telah kalah dalam Perang Dunia Kedua dalam menghadapi sekutu. Berita ini pertama kali didengar oleh Sultan Syahrir. Rakyat Indonesia masa cemas apakah janji yang diberikan Jepang akan dapat dipenuhi karena Jepang telah kalah melawan sekutu. Bagaimana reaksi bangsa Indonesia dengan kekalahan Jepang ini? Para golongan muda mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena ditakutkan akan kembalinya kolonial Belanda ke Indonesia. Namun, golongan tua menolak hal tersebut karena proklamasi kemerdekaan hendaklah dipersiapkan terlebih dahulu secara matang. Lalu apa yang dilakukan para tokoh untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia? Diasingkannya Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 yang tujuannya agar kedua tokoh ini terhindar dari berbagai tekanan dari berbagai pihak. Lalu malamnya Ahmad Subarjo menjemput kedua tokoh ini lalu melanjutkan perjalanan ke rumah Laksamana Muda Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Disinilah naskah teks proklamasi dibuat oleh ketiga tokoh tersebut. Dan pada esoknya tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Seluruh rakyat Indonesia sangat bergembira dengan kemerdekaan Indonesia karena setelah beratus tahun dijajah oleh kolonial, akhirnya rakyat Indonesia dapat hidup dengan aman dan tentram tanpa adanya penjajahan oleh bangsa-bangsa asing. Terima kasih Bu atas informasinya. Sekarang tugas kita sebagai generasi penerus memberikan hal yang terbaik dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekali lagi, terima kasih dan aplaus untuk Ibu Aisyah.